Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya hari ini teman? Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin 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 ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, hari ini kita pasti nge-review lagi ya teman-teman. Ya, kita akan review keladi satu persatu ya teman-teman. Kita akan review keladi ini teman-teman. Nih, warnanya seperti ini ya teman-teman. Ini masih hybrid juga teman-teman. Nggak tahu silangan apa sama apa teman-teman. Nih, untuk warnanya itu seperti ini teman-teman. Ini perpaduan antara agak ke orange, putih, hijau sama sedikit kuning teman-teman. Dan untuk listnya itu kedepannya kalau nggak salah ini hitam teman-teman. Nih, untuk kladinya seperti ini ya. Terus untuk daunnya, ini daunnya tuh lumayan tipis teman-teman. Daunnya lumayan tipis ya. Terus bentuknya itu agak sedikit lancip teman-teman. Dan ada totol-totolnya nih seperti ini untuk kladinya ya. Nih, ada totol-totolnya teman-teman. Dan stangnya lumayan kokoh teman-teman. Nah, nih varnya udah mau keluar nih. Varnya nih udah keluar nih. Nih ada totol-totolnya merah nih. Kladinya seperti ini ya. Gimana sih mas tip untuk perawatannya, perawatan keladi ya? Ya, untuk perawatan keladi itu sebenarnya gampang-gampang susah teman-teman. Ya, kita akan berbagi tips untuk perawatan ya untuk keladi seperti ini ya teman-teman. Oh ya, untuk medianya kita pakai sekam mentah, sekam bakar, sama fermentasi daun trembesi teman-teman. Nih, kita pakai medianya itu 3 itu ya teman-teman. Ya, untuk medianya ini 3 item ya. Yang penting itu media itu poros teman-teman. Supaya apa? Supaya untuk perkembangan akarnya itu cepat teman-teman. Untuk perkembangan akar tuh cepat ya. Nah, selain itu vitamin yang ada di media itu sangat pengaruh teman-teman. Karena apa? Terus untuk masalah pemupukan ya teman-teman. Untuk pemupukan kita pakai NPK yang 1616 ya teman-teman. Selain NPK 1616 itu kita juga pakai cangkang telur ya teman-teman. Ya karena apa? Karena kandungan yang ada di cangkang telur itu mengandung kalsium sangat bagus untuk semua tanaman ya teman-teman. Itu bagus juga untuk keladi ya. Oleh sebab itu kalau punya cangkang telur jangan sampai dibuang ya, karena untuk bisa dikumpulin ya untuk media pemupukan keladi itu karena kandungannya yang sangat bagus ya untuk semua tanaman. Nah, selain itu kita juga pakai B1 ya teman-teman, tapi jarang sih kalau B1 ya. Itu pastinya kalau saya tuh biasanya pemupukan sebulan sekali ya. Itu biasa pakai cangkang telur sama NPK itu aja udah lebih dari cukup ya. Terus untuk masalah penyiraman ya. Nah, untuk penyiraman keladi ini kita biasanya tuh 2 hari sekali ya. Berhubung musim hujan kita tuh jarang siram biasanya juga gitu. Dan biasanya kita kan pakai tatakan air seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Itu kita biasanya tuh biasanya 1 minggu sekali lah untuk penyiramannya. Karena apa? Karena itu keladi itu suka tempat yang lembab ya. Jadi untuk medianya kalau lembab keladi itu suka ya. Dan untuk perkembangan akarnya juga cepat teman-teman. Contoh seperti ini. Ini akarnya sudah keluar teman-teman ya. Nah ini airnya ada nih. Nah, ya agak sedikit kotor nggak apa-apa sih, karena untuk perkembangan keladi juga bagus nih. Terus untuk masalah sinar matahari ya teman-teman. Oh ya, keladi itu butuh sinar matahari loh teman-teman. Karena apa? Karena kandungan yang ada di semat itu mengandung vitamin yang sangat bagus untuk semua makhluk hidup ya. Nggak keladi aja, semua makhluk hidup tuh butuh sinar matahari ya. Karena kandungannya vitamin D itu untuk mempercepat perkembangan keladi juga bisa ya. Oleh sebab itu kalau keladi kekurangan vitamin D itu akan mengalami stangnya itu mengalami panjang teman-teman. Stang ini akan panjang. Stang ini ya. Kalau kurang vitamin D itu stangnya panjang, terus daunnya biasanya akan mengecil teman-teman. Oleh sebab itu ya usahakan keladi itu bagusnya sinar matahari pagi ya. Usahakan dari jam
7 sampai jam 11 itu lebih dari cukup teman-teman. Jangan sampai full sun ya, karena akan nggak semua sih keladi dengan suka akan full sun. Karena apa? Karena biasanya itu akan mengalami kegosongan teman-teman. Biasanya daunnya akan mengalami kegosongan dan mengakibatkan kelamaan itu daunnya akan layu ya. Oleh sebab itu jangan sampai keladi itu full sun menurut saya ya teman-teman. Nah, karena itu akan mengakibatkan daunnya akan terbakar ya. Terus berhubung kita musim hujan ya teman-teman, ya itu tips juga loh teman-teman. Nah, itu biasanya kalau kebanyakan musim hujan kena air hujan itu akan mengalami juga, selain daunnya lonyot terus terbakar, dan biasanya itu stangnya itu akan lunglai teman-teman. Karena apa? Karena di dalam air hujan itu mengandung asam sulfat yang sangat tinggi ya. Oleh sebab itu usahakan ditempatkan yang teduh dulu, nggak apa-apa selama musim hujan ya teman-teman. Nanti biar keladinya itu perkembangannya juga bagus teman-teman. Sebenarnya itu kalau sehari 2 hari kena air hujan itu nggak masalah sih, tapi kalau kebanyakan kena air hujan itu mengalami seperti itu tadi, kelonyotan dan daunnya itu akan mengalami terbakar dan akhirnya tuh mati teman-teman ya. Tips untuk keladi yang dorman teman-teman ya, sebenarnya keladi dorman itu ada 2 tips ya teman-teman. Selain waktunya dorman, dia juga biasanya kekurangan air teman-teman, atau tempatnya itu kering teman-teman ya. Itu kalau punya teman-teman, kalau keladinya ditempatkan kering itu usahakan pakai tatakan ya, supaya apa? Supaya selain kelembapannya terjaga, itu keladinya itu nggak akan dorman teman-teman. Nah, dorman itu biasanya akan mengalami sistem di mana dia akan meditasi, alias dia itu teman-teman memperbesarkan umbi ya. Kalau biasanya alias biasanya tuh semedi lah, kalau bahasa Jawa itu biasanya semedi, anggap aja semedi ya. Nah, itu biasanya semedi dulu. Nanti kalau biasanya bangun dari dorman itu akan mengalami keladinya itu akan tumbuh, daunnya itu biasanya besar teman-teman, dan biasanya juga dia akan mengalami rumpunan contoh seperti ini. Ini contoh keladi yang baru dari dorman teman-teman. Nih ini masih hybrid teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau minat ini anaknya nih ada var-varnya nih. Ini var permanen atau nggak tahu ya. Nah, murca aja teman-teman. Kalau ada yang mau ya 50 aja nih anaknya. Nanti kalau pisahin kalau ada yang mau ya. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk pembahasan tentang review keladi ini, dan semoga bermanfaat ya. Dan semoga semakin banyak pecinta keladi dan semakin perkeladian Indonesia semakin berkembang dan bisa buat pedoman ya untuk keladi-keladi di seluruh dunia. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan semoga channel ini semakin berkembang dan kita semakin semangat untuk bikin video tentang perkeladian ya, terutama perkeladian. Dan ku akhiri cukup sampai di sini, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.